Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, hadis dari Ummu Imarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, bahwa ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, aku tidak melihat segala sesuatu kecuali dikhususkan bagi kaum pria, dan kau tidak melihat sesuatu apapun yang secara khusus menyebutkan tentang perkara wanita. Lalu turunlah ayat ini. Perhatikan, innal muslimina wal muslimat. Dan inilah sebagian wasiat yang aku wasiatkan kepada sebagian saudara-saudaraku yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai kaum muslimat yang saya hormati, hendaklah mestinya untuk seorang muslimah untuk menjauhi syirik dalam beribadah kepada Allah, menjauhi syirik dalam beribadah kepada Allah, mewaspadai perkara tersebut dengan kewaspadaan yang tinggi, serta memusuhi orang-orang yang syirik dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik. Sebab tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan hal ini, dan itulah agama para rasul. Mereka telah memperingatkan kaum mereka dari syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ini sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Tagut ialah syaitan. Umar bin Khattab pernah berkata, at-tagutu syaitan. Tagut ialah syaitan, dan apa saja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akan menghapuskan semua pahala dan amal, baik yang kecil dan yang besar. Allah tidak menerima apapun dari para pelaku syirik, tidak juga menerima perbuatan yang sifatnya wajib atau sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Di antara musibah yang membuat tubuh dan hati menjadi khawatir dan merupakan bahaya besar yang mengancam pondasi yang paling berharga bagi umat ini adalah apa yang ditayangkan oleh para musuh-musuh Islam melalui berbagai media elektronik dan media lainnya, berupa iklan-iklan yang menghancurkan dan mengarah kepada terciptanya keraguan kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri dan mengiring mereka kepada tindakan untuk meninggalkan agama mereka. Waspadalah, inilah bahaya yang pertama. Bahaya kedua, kita melihat tersebarnya para tukang ramal dan tukang sihir, dan banyak orang yang mendatangi mereka dengan tujuan berobat dan alasan lainnya. Maka tidak boleh bagi wanita yang beriman mengunjungi tempat-tempat paranormal, yaitu orang-orang yang menganggap dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib, untuk mengetahui jenis penyakit. Sebagaimana mereka juga tidak boleh membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun paranormal tersebut, sebab mereka mengira-ngira tentang perkara yang gaib, atau mereka mendatangkan jin guna meminta tolong kepada mereka untuk memenuhi permintaan mereka. Mereka ini dihukumi dengan kafir dan sesat apabila mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Safiyah, dari sebagian istri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi paranormal, barang siapa yang mendatangi kahanah atau dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hati-hati, banyak bahaya lain yang mengancam umat ini dan tidak mungkin bisa keluar darinya kecuali dengan mewujudkan tauhid dan berpegang teguh padanya, mengetahui kesyirikan dan kekafiran serta waspada terhadap keduanya dan berlepas diri dari keduanya. Duhai para wanita yang kemudian jagalah kalian punya salat. Menjaga salat baik rukun, syarat dan perkara-perkara yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat adalah ibadah yang paling pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat,
diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Abdullah bin Qard bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah amal ibadah yang lain, dan jika rusak, maka rusaklah semua amalnya yang lain. Dan perkara terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menghadapi sakaratul maut adalah bahwa beliau bersabda, jagalah salat dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Ubadah bin Smith, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah atas hambanya, maka barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyanyiakannya karena meremehkan hak-haknya, maka Allah akan berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada janji dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka dia akan menyiksanya, dan jika dia berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan ketahuilah wahai saudariku seiman, bahwa tidak akan sempurna keislaman seseorang sehingga dia mengerjakan rukun Islam yang kelima. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Islam itu didirikan atas 5 pondasi: bersaksi bahwa tidak ada zat yang lebih berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah. Wahai para wanita, kemudian wasiat untuk menutup aurat. Saudariku muslimah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya senantiasa berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah agar terjerumus ke jurang neraka. Iblis yang merupakan syaitan dari bangsa jin telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai perkataan dan sumpah iblis tersebut. Faqala ta'ala, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sumpah yang telah diucapkan oleh iblis tersebut kemudian benar-benar direalisasikannya. Maka iblis pun dengan segenap kesungguhannya dan juga banyak tentaranya berusaha untuk menyesatkan umat manusia, khususnya umat Islam, dari jalan kebenaran. Di antara caranya yaitu iblis berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggoda manusia agar aurat mereka terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan ingatlah dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Akan tetapi iblis laknatullah berusaha menggoda Adam alaihissalam dan istrinya supaya Adam memakan buah tersebut yang hasilnya adalah aurat mereka pun terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala fawaswasa lahuma syaitanu liyubdi lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Itulah salah satu tipe iblis laknatullah untuk menjerumuskan manusia dari dulu kala, yaitu bapaknya anak manusia. Bahkan sampai detik ini pun iblis terus berusaha agar anak Adam membuka auratnya. Kenapa demikian? Karena kita sadar betul betapa besar akibat buruk dari membuka aurat, terutama dari kalangan wanita. Maka dari itulah Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya kehancuran orang-orang ahlul kitab yaitu Yahudi tidak lain karena fitnah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa." Berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah pada kaum wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Oleh karena itu saudariku, orang-orang Yahudi yang telah rusak moralnya dengan sebab wanita, mereka akan terus berupaya mengeluarkan para wanita dalam keadaan memperlihatkan kecantikan dan aurat mereka dengan Miss Universalnya atau yang lainnya, yang ternyata itu pun diikuti oleh para muslimah, sehingga menimbulkan kerusakan akhlak, moralitas, memperburuk citra Islam, dan setidaknya rasa malu dari wanita tersebut. Semua ini juga tidak lain agar tersebar syahwat dan berakibat dapat menghancurkan para pemuda muslim, sehingga pada waktu itu banyak pemuda kaum muslimin yang kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat, bahkan lupa untuk memperjuangkan agamanya. Banyaknya pakaian-pakaian yang mempertontonkan aurat dianggap sebagai sesuatu yang modern. Kita lihat di media televisi maupun media yang lainnya, banyak acara yang memajang aurat-aurat. Mereka menganggap bahwa inilah masyarakat modern, bahwa inilah kemajuan. Bahkan mereka menganggap bahwa jilbab dan penutup aurat itu adalah suatu kemunduran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun telah menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, bahwasanya akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Beliau SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qawmu ma'hum siyatun ka'annabin baqar yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asmatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masira kada wa kada min masirati kada wa kada min masirati kada wa kada." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Al-Imam Nawawi dalam Syarh Muslim ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa beberapa makna kasiyatun ariyatun. Makna pertama, wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. Makna kedua, wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Makna ketiga, wanita yang menyikap sebagian anggota tubuhnya dan menjaga menampakkan keindahan tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Makna keempat, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita tersebut berpakaian namun sebenarnya telanjang. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibn Zawji. Beliau mengatakan bahwa makna kasiyatun ariyatun ada tiga.
Pertama, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita seperti ini memang memakai jilbab, namun sebenarnya dia telanjang. Kedua, wanita yang membuka sebagian anggota tubuhnya yang wajib ditutup. Wanita ini sebenarnya telanjang. Ketiga, wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun kosong dari syukur padanya. Jadi kesimpulannya adalah khasiatun ariyatun dapat kita maknakan wanita yang memakai pakaian tipis sehingga tampaklah tubuh yang ada di dalam pakaian tersebut, dan wanita yang membuka sebagian aurat yang wajib dia tutup, dan juga para wanita yang menutupi auratnya tetapi dengan pakaian yang ketat sehingga tampaklah lekat tubuhnya. Waliyanaudzubillah. Hadis-hadis ini merupakan tanda mukjizat kenabian. Lihatlah dan buktikanlah bahwasanya kedua golongan ini sudah ada di zaman kita sekarang. Hadis ini sangat mencela dua golongan tersebut. Kerusakan seperti ini tidak muncul di zaman Nabi SAW karena sucinya zaman beliau. Namun kerusakan ini baru terjadi setelah masa beliau hidup. Dan sekarang kita lihat fenomenanya. Yang menyedihkan ini di mana wanita sangat bangga memperlihatkan aurat-aurat mereka. Mereka tidak peduli, dan mereka pun tidak malu. Mereka tidak malu kepada Allah dan mereka tidak malu kepada manusia. Bahkan rasa malu itu pun akhirnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wanita seharusnya lebih malu ketimbang lelaki. Namun kita dapati sekarang bahwa wanita lebih berani dan agresif ketimbang lelaki. Maka dampaknya mereka berbuat semau gue itu. Waliyanaudzubillah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa perintah Rasulullah tersebut perintah yang sifatnya adalah penghinaan, bukan perintah agar dilakukan. Artinya bahwa orang yang tidak punya malu maka dia akan berbuat semaunya. Inilah musibah yang besar dan fitnah yang bergelombang yang datang, dan menerpa kita dengan munculnya wanita-wanita yang enggan menutup auratnya, wanita yang berpakaian tapi telanjang, bahkan berbangga, sehingga akhirnya memfitnah para pemuda dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimah, ketahuilah, setiap muslim yang ada di dalam hatinya keimanan dan kecemburuan terhadap agamanya, ia tidak akan ridho dengan keadaan seperti ini. Maka ia pun berusaha dan berpikir bagaimana caranya agar anaknya, tetangganya, saudaranya dapat menutupi aurat. Hal ini agar mereka diridhoi oleh Allah dan terhindar dari azab Allah. Karena apabila wanita telah memperlihatkan auratnya, maka para pemuda pun mengikuti syahwatnya. Kemudian akhirnya tersebarlah zina, dan dengan zina itulah kemudian tersebar bencana, berbagai macam bencana, dan malapetaka terus datang akibat perbuatan buruk dan keji. Salah satunya adalah perbuatan yang tidak menutup aurat. Salah satunya adalah perbuatan tidak menutup aurat. Saudariku muslimah, di manakah lagi keimanan? Di manakah lagi kecemburuan? Di manakah lagi marah karena Allah dan benci karena Allah? Seakan-akan keimanan itu telah pudar dari hati-hati para hamba-Nya. Ataukah kehidupan dunia telah menghiasi dan mendominasi mereka sehingga ia lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Ingatlah kisah Nabi Adam alaihissalam ketika Allah usir dari surga dan Allah turunkan dari surga karena memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Maka akibatnya terbuka aurat mereka, dan kita lihat fenomena yang ada sekarang. Banyak hamba-hamba yang tidak lagi peduli terhadap anaknya dan mempertontonkan aurat mereka. Banyak hamba-hamba yang tidak peduli lagi terhadap istrinya yang memperlihatkan aurat mereka. Tidaklah mereka tahu dan sadar bahwasanya seorang suami yang tidak mempunyai rasa kecemburuan ia termasuk dayus. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus, yaitu kepala rumah tangga, membiarkan kemungkaran dalam rumah tangga. Ketahuilah dan sadarilah sesungguhnya wanita adalah parameter baiknya suatu bangsa.
Baiknya wanita adalah tanda kebaikan suatu bangsa, dan hancurnya wanita adalah merupakan kehancuran suatu bangsa. Maka apabila wanita itu mempertontonkan auratnya, dan apabila wanita itu sudah dicabut rasa malunya, pertanda bangsa ini akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena di rahim wanita lah anak bangsa dikandung, kemudian dari payudaranya lah mengalir makanan untuk menyambung hidup anak tersebut. Dengan kasih sayangnya lah mereka mulai hari-harinya. Wanita lah guru pertama dan utama bagi mereka. Maka apa jadinya kalau mereka hidup di bawah asuhan dan didikan wanita yang tidak punya rasa malu dan senantiasa mempertontonkan auratnya kepada orang-orang yang bukan hanya? Tentu saja mereka tidak akan jauh dari induknya, padahal seluruh anak Adam yang lahir ke dunia adalah suci. Qala Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, Jadi setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah Islam. Kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka karena itu, saudariku muslimah, marilah kita mencontoh para sahabiah, betapa ketundukan mereka kepada Allah. Yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jilbab, mereka segera mengambil tirai atau gorden rumahnya untuk menutup auratnya. Mereka tidak pernah berkata panas, mereka pun tidak pernah berkata bagaimana dan mengapa. Segera mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Perhatikan hadis dari Sofiyah binti Syaibah berkata, suatu ungkapan ketika kami bersama Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah, beliau berkata, saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka. Aisyah berkata, sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayatnya melebihi wanita-wanita Ansar. Ketika turun kepada mereka ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya para suami, maka para suami segera mendatangi istri-istri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membaca ayat itu kepada istri, anak wanita, saudara wanita, dan kaum kerabatnya, dan tidak seorang pun antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain gorden, tirai, dan menutupi kepala dan wajahnya, karena percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya, sehingga mereka berjalan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kain penutup, seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung-burung gagak. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala ya'dayna wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mentafsirkan ayat tersebut. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia menyuruh wanita-wanita mukminin, istri-istri dan anak-anak perempuan beliau agar mengeluarkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Tatkala ayat ini turun, para wanita Ansar pun bila keluar rumah seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena pakaian jilbab hitam yang mereka kenakan. Sekarang ini sedikit sekali orang-orang yang peduli terhadap agamanya.
Apakah kita ridha wanita-wanita muslimah dicari-cari kehormatannya dan dijadikan alat pemuas nafsu para lelaki hidung belang serta menjadi mainan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan menjadi boneka-boneka orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin? Tidak, kita tidak ridho dengan mereka. Dan apakah kita tidak takut dengan ancaman Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasul, sesungguhnya bila manusia telah melihat kemungkaran lantas tidak mengingkarinya, maka telah dekatlah Allah meratakan azabnya terhadap mereka. Kita kaum muslimin harus mempunyai rasa kecemburuan dalam masalah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menampakkan kepada kita yang benar itu benar dan memberi taufik kepada kita untuk mengikutinya dan menjauhkan yang salah itu salah dan menunjukkan yang salah itu salah, lalu memberi taufik kepada kita untuk menjauhinya, serta memberi hidayah kepada kita, hidayah shiratal mustaqim. Kita pun juga harus terus menerus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para wanita muslimat agar mereka menutup auratnya, agar mereka kembali kepada Allah dan agar mereka bertakwa kepada Allah, karena hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wahai para wanita, bertafakuh dalam agama, pahami agama. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, innamaa yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka dia akan diberikan kepahaman dalam agama. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah harus mendalami perkara agamanya dengan cara menghadiri pengajian dan ceramah-ceramah agama, mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat, membaca buku-buku yang berguna, dan yang terpenting adalah menghafal kitab Allah. Ia adalah puncak semua ilmu, sumber hikmah, taman bagi orang-orang yang saleh, perisai dari kesesatan yang nyata, serta beramal dengannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha berkata, alangkah baiknya wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Wahai para wanita, jaga kalian punya akhlak, jaga dari perihal tabarruj. Sesungguhnya engkau adalah mutiara di atas mutiara. Sesungguhnya kalian adalah mutiara di atas mutiara.